Oke, kali ini kita akan membahas sosok yang luar biasa, Abu Bakar. Beliau ini figur kunci dalam sejarah awal Islam. Dan ada satu julukan yang melekat banget sama beliau, sang pembenar utama. Nah, kita mulai dari julukannya ini ya, As-Siddiq. Ini tuh bukan sekedar nama panggilan biasa loh. Gelar ini benar-benar menggambarkan siapa beliau sebenarnya, inti dari karakternya. Jadi, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih artinya As-Siddiq. Terus, kita lihat kedekatan beliau dengan Nabi. Gimana beliau memimpin di tengah krisis, perannya dalam membangun fondasi kekhalifahan, dan terakhir, kita akan bahas soal warisan kerendahan hatinya yang luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebetulnya makna di balik As-Siddiq ini? Dan kenapa gelar ini jadi begitu penting dalam mendefinisikan warisannya? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi begini, gelar As-Siddiq ini ternyata bukan sekedar julukan dari manusia, ini adalah pengakuan langsung dari Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena keyakinan beliau itu, mutlak. Beliau langsung percaya tanpa ragu sedikit pun, apalagi di saat-saat genting di mana orang lain justru bimbang. Nah, untuk melihat bukti nyata dari keyakinan ini, ada satu momen yang luar biasa banget. Kita akan lihat kisah hijrah perjalanan penuh bahaya dari Mekah ke Madinah. Selama perjalanan hijrah itu, Abu Bakar benar-benar jadi perisai hidup bagi Nabi. Beliau terus bergerak di sekitar Nabi, memastikan gak ada bahaya yang bisa mendekat dari arah manapun. Ini bukan lagi soal persahabatan biasa ya, ini adalah bentuk pengabdian total, bukti kesetiaan yang gak ada tandingannya. Lihat deh apa yang beliau lakukan di dalam Gua Tur. Pertama, beliau masuk duluan. Buat apa? Buat ngecek ada ular atau kalajengking nggak. Setelah itu, semua lubang di gua itu ditutup pakai sobekan bajunya. Dan waktu kainnya habis, masih ada 2 lubang tersisa. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutup pakai kakinya sendiri. Sampai akhirnya, beliau digigit hewan berbisa, tapi tetap diam, nggak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena nggak mau membangunkan Nabi yang lagi istirahat. Pengorbanan beliau ini baru ketahuan waktu setetes air matanya karena menahan sakit yang luar biasa, jatuh ke wajah Nabi dan membangunkannya. Coba bayangin, sampai segitunya beliau menahan sakit demi kenyamanan sahabatnya. Kisah pengorbanan di gua ini seolah jadi, semacam pemanasan ya, untuk ujian kepemimpinan beliau yang paling besar, yaitu saat-saat paling genting bagi umat Islam waktu itu, hari wafatnya Nabi. Bisa dibayangkan ya, begitu kabar wafatnya Nabi Muhammad tersebar, Madinah itu langsung kacau. Semua orang sedih, nggak percaya, syok berat. Bahkan, para sahabat yang paling kuat sekalipun, mereka semua larut dalam emosi. Nah, disinilah kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada Umar bin Al-Khattab yang saking nggak percayanya, sampai menghunus pedang dan mengancam siapapun yang bilang Nabi sudah wafat. Tapi di sisi lain, lihat Abu Bakar. Beliau tetap tenang, kepala dingin, beliau cek dulu kebenarannya, baru kemudian keluar menghadapi umat yang lagi panik. Ketenangan inilah cerminan dari sifat sidiknya. Dan di tengah kekacauan itu, beliau mengucapkan kalimat yang sangat kuat dan bersejarah. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalimat ini langsung menenangkan semua orang. Beliau mengingatkan lagi, apa sih inti dari keimanan mereka? Satu kalimat itu saja yang diucapkan dengan kepala jernih berhasil membawa kembali stabilitas. Yang tadinya diambang perpecahan dan kehancuran, berkat keteguhan Abu Bakar, umat bisa bersatu kembali dengan tekad yang baru. Nah, setelah momen itu, Abu Bakar pun terpilih menjadi khalifah pertama, penerus kepemimpinan Nabi. Dan tantangannya nggak berhenti di situ. Justru ujian kepemimpinannya baru saja dimulai. Memang, masa jabatan beliau sebagai khalifah itu terbilang singkat ya, cuma sekitar 2 tahun. Tapi jangan salah, dalam waktu 2 tahun itu, dampaknya luar biasa besar untuk masa depan umat Islam. Coba kita lihat beberapa keputusan besar yang beliau ambil. Pertama, beliau tetap mengirim pasukan Usama untuk melawan Romawi, persis seperti perintah terakhir Nabi, padahal kondisi di dalam negeri lagi nggak stabil. Kedua, beliau menyatukan kembali Jazirah Arab lewat Perang Riddah, melawan suku-suku yang murtad. Dan yang ketiga, super penting, beliau yang memulai pengumpulan Al-Quran jadi satu mushaf. Kenapa? Karena banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Semua ini menunjukkan satu hal, komitmennya untuk menjalankan wasiat Nabi, membela agama, dan menjaga firman Allah.
Tapi kehebatan Abu Bakar itu bukan cuma soal keputusan-keputusan besar politik dan militer loh. Warisan beliau juga tercermin dari karakternya sehari-hari, dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Bayangin aja, beliau ini sudah jadi khalifah, pemimpin negara. Tapi beliau masih tetap jalan-jalan di lingkungannya, masih mau memerah susu kambing buat para tetangganya. Sama persis seperti yang biasa beliau lakukan sebelum jadi pemimpin. Ini bukti nyata kalau buat beliau, jabatan itu bukan berarti berhenti melayani, tapi justru puncaknya pelayanan. Bahkan Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat utama lainnya, memberikan testimoni yang luar biasa saat Abu Bakar wafat. Beliau bilang, "Engkau lemah secara fisik, tapi kuat dalam urusan Allah. Engkau telah membuat lelah orang-orang yang datang setelahmu." Maksudnya apa? Standar yang ditetapkan Abu Bakar itu tinggi banget. Sampai-sampai jadi beban berat buat para pemimpin setelahnya untuk bisa menyamainya. Jadi, kalau kita simpulkan, kehidupan beliau ini mengajarkan kita bahwa esensi dari As-Siddiq itu ada di 3 hal. Pertama, kesetiaan saat di bawah tekanan. Kedua, pikiran yang jernih di tengah krisis. Dan ketiga, kerendahan hati saat memegang kekuasaan. Gelar itu benar-benar beliau dapatkan lewat perbuatan nyata. Nah, kisah ini akhirnya membawa kita pada sebuah perenungan. Di tengah ketidakpastian dan krisis yang mungkin kita hadapi sendiri, sebenarnya seperti apa sih wujud keyakinan yang sejati dan tak tergoyahkan itu? Kisah Abu Bakar As-Siddiq ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi pelajaran abadi tentang kekuatan keyakinan.